Ada teh kalau dipilih ada teh. Ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Seperti biasa di video kali ini aku mau share lagi kegiatan jualan aku. Tapi sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau ngajakin teman-teman dulu untuk belanja ke Pasar Cikarang. Oke, sekarang aku lagi sama ibu aku belanja di Pasar Cikarang. Kebetulan ini kita agak kesiangan. Ini tuh udah hampir di jam 6:30 ya teman-teman. Kalau udah hampir siang seperti ini biasanya udah masa-masa penggusuran. Karena biasanya pasar-pasar di sini tuh biasa disebut pasar tumpah. Kalau dari malam sampai pagi ini bisa dibilang pasar tumpah, tapi kalau pagi ini harus bener-bener langsung dibersihin kembali sebelum diusir sama dinas kebersihan gitu teman-teman. Dan biasanya kalau agak semakin siang seperti ini harganya justru jauh lebih murah. Nah kebetulan untuk kali ini aku lagi belanja pesenan nasi box. Totalnya hari ini aku mau bikin nasi box sebanyak 280 box teman-teman. Dan kalau teman-teman penasaran gimana cara aku masaknya dan masak apa aja, jadi buat semua teman-teman yang udah hadir nonton video aku ini, jangan lupa pada absen dulu ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Oke ya, di video pembuatan kali ini tuh aku bagi jadi 2 hari berturut-turut aku bikin video. Setelah itu baru aku gabung. Nah, jadi 1 hari sebelumnya itu adalah hari dimana kita prepare belanja teman-teman. Nah kenapa aku belanjanya ke Pasar Cikarang? Karena kalau dalam jumlah banyak seperti ini, belanja di Pasar Cikarang menurut aku harganya jauh lebih miring dibanding kalau aku belanja di pasar perumahan biasa. Oke ya, aku udah beli cabai, bawang, semuanya udah beli. Tapi untuk sayuran aku nggak beli ya teman-teman. Aku beli sayuran dadakan aja karena sayuran yang aku gunain hanya timun dan daun selada. Jadi kalau 2 bahan itu aku belinya di dekat rumah aja. Kenapa? Karena kulkas aku nggak muat teman-teman. Oke ya, dilanjut, ini aku lagi pilih-pilih kedongdong dan juga mangga muda. Kayaknya emang lagi musim kedongdong ya, jadi banyak banget yang jualan kedongdong. Oke, jadi buah-buahan muda ini aku bakalan prepare untuk pembuatan rujak 4 bulanan teman-teman. Di pesanan kali ini dari 2 orang ya. Dari yang untuk tahlil 40 harian dan untuk tasyakuran acara 4 bulanan. Berhubung menunya sama, jadi ya udah aku ambil. Orderan yang dari acara 4 bulanan itu totalnya ada di 75 porsi. Dan yang untuk tahlilan itu 200 porsi. Jadi ya udah aku ambil keduanya. Semua total yang aku masak itu 280 box itu udah plus sama bonusannya gitu ya teman-teman. Oke ya, melipir ke pasar dalam ini kita ngelihat ada baskom enamel seperti ini nih, lumayan tebal juga. Akhirnya aku beli 2, satu untuk ibu aku dan satunya untuk tetangga aku yang biasa bantuin aku masak karena dia kepengen punya baskom seperti itu, jadi udah aku beliin aja. Harganya per biji itu Rp20.000 teman-teman.
Nah, siapa nih yang belum pernah masuk ke pasar tradisional seperti ini? Apalagi kalau pasar tradisional Cikarang itu luas, gede banget, dan yang pastinya becek ya. Bukan pasar yang namanya kalau bukan becek. Kalau pasar bersih ya pasti bersih ya teman-teman. Ini sih pasar tradisional, jadi nggak heran kalau becek dan basah bau di mana-mana, itu udah wajar. Tapi kalau aku dari kecil tuh udah biasa belusukan masuk ke pasar kayak gini, ya udah aku sih biasa aja. Nah, ini di pasar ke dalam itu kita nyari cabai BW atau cabai banci ya, cabai merah yang gede-gede gitu teman-teman. Karena fungsinya untuk bikin warna masakan nanti jauh lebih cantik. Hari ini aku beli kentang juga karena menunya ada yang minta sambal kentang ati ampela. Jadi di sini aku butuh banget yang namanya cabai BW. Oke, sekalian juga kita beli bawang putih cutting, kita beli juga untuk bawang bombay, semuanya belanja sekaligus di sini. Nggak tahu nanti tuh bakal masuk semua apa enggak ke dalam kulkas aku. Tapi kalau nanti nggak masuk semua ya biasanya aku titipin di tetangga aku gitu. Untuk sementara teman-teman. Oke, seperti biasa ya, bawang putih yang aku pakai itu selalu bawang putih cutting. Pertama dia tuh timbangannya antep ya menurut aku teman-teman, dan juga wanginya jauh lebih strong. Next kita lanjut di hari berikutnya. Ini di hari dimana bakal masak ya. Jadi ini hari Sabtu. Ini adalah hari Sabtu kemarin pesenannya teman-teman. Jadi pagi-pagi ini setengah 6 pagi aku udah ngambil pesanan tahu. Sebelumnya aku udah pesen tahu. Ini total tahu semuanya ada 140 biji. Nah, dari harga per bijinya itu Rp800. Selanjutnya tadi pagi aku udah minta dianterin dulu untuk galon dan juga gas sama tetangga aku. Jadi sekarang untuk masak seperti biasa aku di luar seperti ini. Dan sebelumnya teras ini semalam udah aku bersihin, udah aku kosrek pakai sapu, pakai sikat, dan udah kering. Jadi ini bersih ya teman-teman. Nah, ini aku juga udah siapin untuk semua kompor. Hari ini aku pakai totalnya ada 4 kompor. Dan yang masak aku ada 3 orang. Ada aku, ibu aku, dan juga tetangga aku Mama Arfa yang biasa bantuin aku masak. Oke, sambil nunggu yang lainnya datang karena ini masih pagi. Berhubung kentang ini udah aku potongin ya teman-teman, udah aku cuci bersih juga. Jadi sekarang mau aku nyicil dulu. Aku jadi sambil nunggu pada datang ya, aku mau goreng kentang dulu nih teman-teman. Nah, ini aku start mulainya itu di jam setengah 7 pagi. Kita panasin minyak dulu, lanjut aku mau goreng kentang. Oke teman-teman, gimana nih? Lagi pada ngapain sambil nonton video aku? Semoga teman-teman udah pada santai, jadi bisa nontonin video aku yang durasinya lumayan panjang di 26 menitan. Jadi bisa sambil rebahan ya nontonnya. Nah, sebelum berlanjut ke video ini, aku mau memperjelas dulu ya teman-teman. Sebetulnya pas masak di hari ini tuh banyak banget dramanya. Ada hujan deras banget, angin banjir, sampai ke teras aku sini dan juga mati listrik. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya. Jadinya kompor itu aku kasih dudukan herbal 2 tumpuk gitu supaya gak kena air banjir gitu teman-teman. Tapi ya namanya kita nerima orderan ya, jadi harus tanggung jawab juga, dimana jam yang udah ditentukan kita memang harus sudah bisa antar. Dan ini aku sambil goreng kentang sambil nunggu yang lainnya datang. Aku juga mesen ayam ya teman-teman. Aku minta diantar ke rumah. Dan alhamdulillah ini ayamnya udah sampai, dan tetangga aku juga udah sampai, Mama Arfa. Sekarang lagi bersihin ayamnya dulu. Untuk total banyaknya ayam semua aku pesen 73 ekor, dan per ekor dipotong jadi 4 bagian aja. Nah, Mama Arfa lagi nyuciin untuk ayamnya. Sekarang aku mau lanjut prepare untuk pembuatan bumbu balado kentang atau sambal kentang ati ampela. Nah, ini untuk bawang merah, bawang putihnya aku blender dulu ya bersamaan. Setelah itu dilanjut untuk blender percabean. Jadi aku skip gitu ya teman-teman, karena kan blendernya tuh nggak muat banyak. Kalau misalnya dipaksain khawatirnya nanti blendernya malah rusak. Nah, untuk cabai merah besar atau cabai BW alias cabai banci ini, untuk bijinya udah dibuang ya teman-teman. Jadi itu udah bersih, nggak ada bijinya sama sekali. Nah, kita tambah juga supaya ada pedas-pedasnya pakai cabai merah keriting. Nah, jadi ini adalah bumbu-bumbu untuk pembuatan sambal goreng ati ampela.
Ini banyak banget ya teman-teman. Dan untuk kentang yang aku gunakan, di sini aku menggunakan 6 kilo untuk 75 porsi. Lanjut kita kasih bumbu aromatik, ada serai, daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas geprek. Nah ini kita gongso dulu, kita kurangin kadar airnya supaya nanti kalau kita tuang minyak dia tidak nyepret-nyepret gitu ya teman-teman. Dilanjut ya, setelah ini aku juga bakal masuk untuk perbumbuan. Kita kasih garam, di sini aku menggunakan garam kasar, totalnya ada 2 sendok makan penuh. Aku kasih totole jamur juga 2 sendok makan, dan aku kasih juga untuk gula merah ada 75 gram gula merah. Nah, di sini aku menggunakan gula aren. Aku juga bakal kasih tambah minyak sayur, tapi ini untuk minyak sayurnya kita kasih sedikit aja ya, jangan banyak-banyak karena kentang itu juga sudah menyerap banyak minyak. Tapi tips dari aku saat teman-teman menggoreng kentang supaya tidak terlalu banyak minyak yang terserap atau kebanyakan makan minyak ya teman-teman, saat goreng kentangnya itu agak dibikin kering aja. Oke, masukin juga untuk ati ampelanya. Sebelumnya ati ampela ini udah direbus, udah diungkep terlebih dahulu, terus aku goreng sebentar ya teman-teman, lalu dipotong-potong. Dikasih tambah pete juga biar makin mantul. Jadi inilah dia sambal goreng ati ampela aku. Rasanya enak banget. Untuk pedesnya ini nggak terlalu pedas karena nanti di nasi beseknya aku juga masih ada tambahan sambal terasi teman-teman. Jadi untuk sambal kentang ini aku bikinnya nggak terlalu pedas-pedas banget. Step terakhir, jangan lupa dikasih taburan bawang merah goreng supaya rasanya jauh lebih enak. Oke, ke menu yang selanjutnya di sini aku udah siapin semua, ada bahan-bahan untuk pembuatan sambal terasi. Ada cabai merah keriting, cabai BW atau cabai merah besar, cabai galak, tomat, bawang merah, dan bawang putih. Semua bahan-bahan ini kita goreng satu persatu, jadi tidak langsung dicampur gitu. Yang pertama aku goreng di sini aku ada 1 kilo bawang merah. Nah ini udah dikupas, udah dicuci bersih, dan udah ditiriskan. Gorengnya nggak usah terlalu matang banget. Kalau dirasa dia udah layu dan warnanya udah berubah pucat, udah bisa diangkat ya teman-teman. Langsung aja kita masukin juga untuk 1/2 kilo bawang putih. Nah ini adalah bawang putih cutting yang aku beli kemarin ya. Ini udah dicuci bersih, udah ditiriskan juga. Jadi kenapa digorengnya satu persatu seperti ini, supaya nanti rasanya jauh lebih enak dan dia jauh lebih sedap. Next di sini ada cabai merah besar atau cabai BW. Totalnya di sini aku pakai ada 400 gram. Ini juga udah dicuci bersih, udah ditiriskan, dan ini masih ada bijinya. Selanjutnya ada 1,5 kilo cabai merah keriting. Ini juga udah dicuci bersih, sudah ditiriskan ya teman-teman. Kalau dirasa udah layu, ini udah siap untuk diangkat aja. Karena nanti dia kan masih ada proses dimasak lagi ya teman-teman. Fungsinya digoreng ini supaya dia agak layu sedikit aja. Oke, lanjut di sini ada 1 kilo cabai galak. Nah, di sini aku menggunakan cabai galak seperti ini. Ini juga sama, udah dicuci bersih, sudah ditiriskan. Just info dari aku teman-teman, kalau goreng cabai seperti ini usahakan cabainya sedikit digunting ya supaya dia tidak meledak-ledak. Next di sini juga aku menggunakan tomat. Untuk banyaknya tomat di sini aku pakai sebanyak 1/2 kilo tomat ya teman-teman. Nah, ini tomatnya udah aku belah jadi 4 dulu tapi dia tidak putus. Jadi supaya dia matangnya itu lebih cepat. Nah, kalau udah layu seperti ini tomatnya udah bisa diangkat. Dan semua bahan-bahan udah selesai aku goreng. Ini semuanya udah didinginkan terlebih dahulu. Jadi bener-bener nunggu suhunya dingin, baru kita haluskan. Khawatirnya kalau masih panas atau masih hangat nanti bisa merusak chopper kita. Nah, untuk menghaluskan di sini aku pakai chopper dari Mitochiba. Ini chopper aku yang udah rusak, dibawa sama ibu aku, dan pas ibu aku kesini aku minta tolong bawa lagi, aku pinjem untuk giling sambal ini. Karena kan kalau sambal ini digiling pakai blender itu yang pasti nanti dia halus banget teman-teman. Jadi kalau pakai chopper seperti ini teksturnya tuh masih seperti sambal kalau kita ngulek manual. Oke, jadi seperti ini. Untuk nguleknya ini aku bertahap ya teman-teman, nggak sekaligus. Jadi berapa kali chopper ya aku lupa. Pokoknya ini aku bolak-balik nyoper teman-teman, supaya choppernya juga nggak terlalu berat kerjanya ya. Sedikit-sedikit aja, yang penting nanti juga selesai.
Oke, ini dia hasil gilingan sambal aku, ada sebaskom penuh. Lanjut kita bakal goreng untuk sambal ini. Tips dari aku menggunakan minyak banyak. Kenapa? Supaya untuk mengawetkan sambal kita juga. Dan ini tadi hampir kelupaan adalah bawang merah goreng. Seharusnya tadi sebelum aku masukin blenderan cabai ini, aku tumis dulu bawang merah ya teman-teman. Tapi berhubung aku lupa, jadi bawang merahnya aku tumis di kompor terpisah. Setelah bawang merahnya udah layu, baru aku masukin ke sambal ini. Kenapa menggunakan bawang merah goreng? Supaya nanti rasanya jauh lebih enak. Next, ini juga ada terasi dan juga gula merah. Aku menggunakan 3 keping terasi, aku pakai terasi B9 ya. Dan aku juga menggunakan bawang merah sebanyak 100 gram bawang merah. Aku kasih garam lagi, penyedap rasa, dan juga aku kasih totole jamur. Dikasih tambah gula pasir sedikit ya teman-teman, supaya nanti rasanya balance. Pokoknya untuk garam, penyedap itu semua teman-teman disesuaikan dengan selera masing-masing aja, jangan lupa dikoreksi rasa. Nah, ini kita masak sambalnya sampai dia benar-benar matang, sampai minyak cabenya itu keluar. Dan tips dari aku, masak cabai ini harus menggunakan api yang kecil. Selanjutnya ini kita bakal prepare untuk ungkep ayam. Ini udah lumayan panas ya, jadi di situ ada bayangan handphone aku, mohon maaf. Untuk bumbu ungkep ayam seperti biasa, ini aku mau langsung aja ya, nggak aku shoot ya teman-teman, karena emang ungkep ayam aku udah sering banget. Ada bawang putih, ada ketumbar, ada kunyit, jahe, daun salam, serai, daun jeruk, semuanya kita masukin jadi satu. Nah, ini udah dihaluskan, kita kasih juga untuk perbumbuan, kita kasih garam dan juga penyedap rasa. Ditunggu sampai mendidih bumbunya ini, baru kita masukin untuk ayam yang sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan. Nah, untuk ayamnya ini aku pakai ayam muda, jadi untuk ngungkep ayam ini tidak perlu waktu lama. Khawatirnya kalau kelamaan nanti ayamnya justru malah hancur. Oke ya, ini aku percepat aja videonya. Udah selesai ngungkep ayamnya. Total semuanya ada 292 potong. Nah, jadi dari 73 ekor ayam ini dikali 4 ya teman-teman. Totalnya itu sebanyak 292. Ini kita angin-anginkan terlebih dahulu sebentar aja. Setelah itu baru lanjut kita goreng. Nah, untuk gorengnya ini sebenarnya kita pakai 3 penggorengan ya teman-teman, supaya cepet karena kan banyak banget, apalagi masih ketambahan ada tahu goreng dan juga tempe goreng. Mohon maaf banget untuk tahu tempe gorengnya nggak ke-record karena pas masak ini tuh hujan, geluduk, banjir, jadi aku bener-bener fokus ya teman-teman sama banjirnya itu. Jadi mohon maaf banget, tahu tempe aku goreng itu nggak direkam ya teman-teman. Oke, sambil goreng ayam di kompor lain kita juga sambil masak nasi. Sebenarnya masak nasi kita dari tadi ya, karena banyak juga. Aku masak nasi itu sampai 6 kali masak ya, karena setiap masak itu kan per 5 kilo teman-teman. Jadi matang masak langsung dibungkus, matang masak langsung dibungkus gitu. Nasinya bener-bener nggak bisa ngerekam karena posisinya emang di dalam rumah itu gelap teman-teman, mohon maaf banget. Seperti biasa ya, untuk masak nasinya aku pakai metode siram, karena metode ini yang bikin masaknya cepet dan juga masakan nasi kita itu tidak mudah basi dan tidak mudah berlendir. Karena metode masak ini tuh biasa digunakan sama orang-orang yang hajatan besar. Oke, ini aku dibantu sama ibu aku ya sambil megangin karena khawatir jomplang teman-teman. Untuk video kali ini aku sengaja agak aku percepat, aku potong-potong ya, supaya teman-teman nggak jenuh juga, karena kalau nggak dipotong-potong ini panjang banget. Pas aku ngedit video ini tuh 3 jam 29 menit. Sekarang setelah aku potong-potong jadinya cuma 26 menitan gini. Oke, nasi lagi diurus ya di depan, dan di ini aku masak di dalam ya, dipakai kompor dalam. Aku prepare untuk pembuatan rujak. Jadi untuk masak nasi sama goreng ayam aku serahin ibu aku dan juga mama Arfa. Aku sekarang mau prepare untuk pembuatan bumbu rujak. Nah, di sini aku menggunakan gula merah, totalnya ada 2,5 kilo gula merah teman-teman. Ini gula merah plus gula aren aku campur karena adanya ini ya, aku beli gula aren pas di rumah ada juga gula merah yang dikasih dari tetangga aku, ya udah aku campur aja. Nah, gulanya kita larutin. Tadi aku kasih sedikit air, 300 ml air, dan aku kasih juga untuk asam jawa.
Nah, sambil nunggu itu hangat-hangat kuku, sekarang kita prepare untuk cabenya. Aku pakai totalnya ada 37 cabai dan 1 sendok makan terasi yang udah aku sangrai. Kedua bahan ini kita halusin sampai dia seperti ini. Jadi masih ada tekstur dari percabeannya. Udah simpel banget cara bikin rujak aku, tapi Masya Allah, Alhamdulillah yang beli nggak kecewa, dan yang makannya juga sampai dibikin status katanya rujaknya enak banget. Nah, kalau udah halus, cabenya langsung aja dimasukin ke dalam gula yang udah cair ini, dimasak sebentar lagi dan jangan lupa dikasih garam. Untuk banyaknya garam tinggal dikoreksi rasa aja ya teman-teman. Ini tadi aku icip ternyata kurang garam, jadi total pemakaian garam aku totalnya ada di 3 sendok makan garam. Oke, ini kita tunggu dia sampai benar-benar hangat-hangat kuku atau benar-benar adem. Sambil nunggu gula cairnya ini adem ya, sekarang aku mau prepare untuk perbuahannya. Ada mangga muda yang kemarin aku beli, ada juga kedongdong. Ini kedongdong totalnya ada 2 kilo, mangga juga 2 kilo, bengkuang 1,5 kilo. Dan aku juga menggunakan ubi merah. Nah, ubi merah ini yang bikin nanti rujaknya itu jauh lebih enak kalau menurut aku. Dan ini yang gak boleh ketinggalan di saat 4 bulan atau 7 bulanan, yaitu buah delima. Nah, untuk buah delimanya itu aku beli di High Fresh dan per bijinya itu harganya 24, 25. Ya lumayan harganya teman-teman, 2 biji aja udah hampir 50.000 ya. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang kita bikin rujak serutnya itu nggak perlu nyerut-nyerut lagi karena alhamdulillah udah punya alat ini. Food prosesornya dari Signora, karena aku belinya itu yang pro, jadi aku dapat bonus semua pisau, mata pisaunya gitu teman-teman. Ada yang untuk serutan seperti ini juga. Jadi sekarang kalau mau bikin rujak-rujak dalam jumlah banyak pun aku nggak khawatir lagi ya kalau misalnya ada pesan-pesanan, karena sekarang alat ini beneran deh ngebantu banget teman-teman. Kenapa nggak dari dulu aku beli alat ini ya? Sekarang kalau udah punya alat ini sih mau ada pesanan seberapa pun tetap aku terima karena emang cepet banget teman-teman. Oke, yang pertama aku serut tadi itu ada bengkoang, dilanjut ada mangga, ada juga ubi merah ya teman-teman. Ini ubi merah yang lagi aku keluarin. Cantik banget kalau pakai ubi merah. Sebenarnya enak juga ya kalau dipakein jambu air, tapi kalau jambu air itu khawatirnya nanti rujaknya malah banyak banget airnya teman-teman. Karena dari bengkoang juga kan udah banyak mengandung air. Supaya tidak terlalu banyak airnya, lebih baik teman-teman pilih buah-buahan yang seratnya juga agak sedikit seperti ubi gitu ya, ataupun pepaya muda juga bisa. Oke, tadi juga udah kedondongnya udah semua. Sekarang berhubung tempatnya kurang besar, jadi aku pindahin ke baskom merah yang besar. Dilanjut ini kita tuang buah delimanya. Nah, lanjut juga kita tuang untuk gula merah yang udah kita cairin tadi atau sambal rujaknya. Ini udah dingin ya teman-teman, jadi jangan masih panas-panas atau hangat dituang ke buahnya ini. Nanti kurang seger kalau masih panas langsung dituang gitu. Oke, ini tinggal diaduk rata aja. Duh ya Allah, mohon maaf ini aku dubbing lihat rujak sampai nelan ludah sendiri. Oke ya, sebenarnya tuh masak rujak seperti ini atau bikin rujak serutan 4 bulanan atau 7 bulanan seperti ini tuh banyak banget kadang aku suka ngalamin ya. Seperti rujak yang hari ini aku buat. Perasaan tuh pas aku icip pertama dia tuh udah asem banget. Terus setelah udah dingin ternyata asamnya kurang. Aku tambahin asam lagi tadi teman-teman, tapi kok masih kurang asam lagi. Aku bingung. Terus kata ibu aku berarti ini anaknya nggak mau asam katanya. Ternyata pas aku biarin dulu simpan di dalam kulkas kurang lebih 2 jam. Pas aku keluarin ternyata rasanya enak banget. Rasa pedas, asin, manis, asamnya semua udah kecampur. Pas keluar dari kulkas itu enak banget teman-teman. Dan untuk pengemasan di sini aku pakai cup agar-agar yang ukuran 100 ml. Nah, kurang lebih ini kalau di total itu ada 3 sendok makan ya teman-teman. Dan kalau dituang ke dalam mangkok kecil ini penuh. Oke, dilanjut ya. Di depan itu masih sambil masak, sambil goreng juga. Sekarang aku mau nyicil untuk pengemasan. Karena kalau nggak dicicil seperti ini, nggak tahu deh selesainya sampai jam berapa. Karena untuk nganternya itu dibagi 2 kloter ya. Ada yang di jam 3, ada juga yang di jam 5. Jadi harus bener pinter-pinter packingnya. Nah, untuk packing ini aku dibantuin sama adik aku. Jadi aku yang packing seperti ini, adik aku yang prepare ngambilin ayam, ngambilin tahu tempe, kayak gitu pokoknya.
Oke, cara pengemasan aku seperti ini. Seperti biasa aku pakai box yang ukuran 18x18 dan mikanya aku pakai yang sekat 4. Untuk nasinya di sini aku udah cetak ya, pakai tin wall atau bowl yang ukurannya 300 ml. Cara penataan aku seperti ini, dan untuk ayamnya aku gorengnya memang tidak terlalu kering. Khawatirnya kalau digoreng ayamnya terlalu kering, nanti dia itu malah keras saat sudah dingin. Oke, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Ini adalah pesanan untuk 75 porsi acara 4 bulanan yang plus rujaknya itu. Dan satu box ini harga jualnya Rp30.000. Untuk rujaknya per porsi harganya Rp5.000. Jadi untuk satu paket nasi box dan rujak itu ada di Rp35.000 teman-teman. Oke, ini udah selesai semua. Tadi udah aku antar ya yang bagian 4 bulanan itu di jam 3 sore pas hujan deras teman-teman. Dan sekarang kita lanjut untuk nganter yang 200 box ini teman-teman. Dan untuk yang isian 200 box itu isinya sama aja, cuma nggak ada sambal kentangnya aja dan nggak ada rujak. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf banget ya videonya kalau aku potong-potong cepat seperti ini, karena emang videonya nggak lengkap semua dikarenakan mati listrik, hujan deras, kebanjiran. Jadi ya mohon maaf ya. Dan untuk harga paket nasi ayam goreng ya teman-teman yang 200 box ini aku jual di harga Rp20.000. Oke, nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.